hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi wa qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa la uladi wa la ashabi wa la ahli asri. Ya nur, ya nur, ya nur, ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi anwala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Majelis Taklim Raudhat Darussalam yang dirahmati Allah. Kemarin kita bahas sebelum kita cerita Rasul, yaitu 10 hal kita harus mengerjakannya setiap hari, terutama di pagi hari. Apa? Bangun tidur, kita langsung mengingat Allah dulu, berdoa. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, selalu di dalam wudhu. Yang keempat, menyempurnakan sholat. Yang kelima, percaya pada jaminan Allah rizki. Kita sudah bahas itu panjang lebar, rizki. Yang keenam, menerima pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh mengeluh ya Mbak. Jangan mengeluh. Sebab orang itu kalau mengeluh, itu semakin celaka Mbak. Jadi kalau kita nggak ngeluh, Allah berarti ridho. Tapi begitu kita ngeluh, maka keluhan itu percuma. Anda ngeluh sakit, itu Anda ya tetap aja sakit malah parah. Tapi kalau Anda tidak mengeluh, kata Allah, itulah yang disebut orang itu sabar. Sabar itu karena dia tidak mengeluh, tidak mengadukan, kata Rasul. Rasulullah mengatakan siap Anda mengetahui haknya Allah. Apa haknya Allah itu? Apabila kita sakit, kita tidak mengadu. Tidak mengadu bahwa dia, aduh sakit saya, enggak usah. Anda bilang begitu pun itu semakin sakit. Tetapi kalau Anda tidak bilang itu, Allah akan angkat derajat dan akan dihilangkan sakitnya itu. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah. Ini tawakal, ini yang dimaksud dengan tawakal, supaya kita mengetahui apa saja itu. Yang disebut tawakal itu bukan kita nyerah ya Mbak. Bukan. Yang disebut tawakal, artinya kita ini berusaha Mbak. Berusaha agar kita, jangan maksudnya terus tawakal itu seolah-olah diam. Oh salah. Orang yang tawakal itu, yaitu dia sudah berusaha. Ya, berusaha. Setelah dia berusaha, kemudian dia memasrahkan diri pada Allah. Itu yang baik. Itulah yang disebut tawakal. Tapi kalau dia tidak, maka dia celaka. Dan ini kalau nggak salah, sudah pernah kita bahas sama Darussalam ya, nomor 7 ya, Foya. Iya, Bib. Nomor 7 tawakal. Jadi sekarang kita ke-8. Apa yang ke-8? Yang ke-8 adalah bersabar atas ketentuan Allah, Mbak. Jadi kita nggak boleh minta sabar, Mbak. Nggak boleh. Sebab orang kalau minta sabar itu harus diuji. Harus diuji sama Allah. Itu kalau kita minta sabar. Tetapi kita kalau menghadapi ujian, kita menghadapi pemberian Allah yang tidak enak kita anggap, ya kita sabar. Seperti saya sakit, percuma saya ngadu-ngadu, artinya bukan ngadu itu berarti kita tidak boleh ngomong sama dokter, tidak boleh ngomong sama orang yang ahlinya. Oh boleh, tapi yang tidak boleh itu mengeluh kepada setiap orang, curhat-curhat terus. Aduh, kenapa ya saya ini kok sakit? Aduh, kenapa ya kok saya ini diuji? Itu yang nggak boleh. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita istilahnya itu
Kalau Anda dalam keadaan sakit, kemudian kita mengadu sama Allah, berarti itu protes, Mbak. Nah, protes kepada Allah inilah yang dilarang. Ya, kita harus mendiamkan. Dalam arti kita tidak menjadikan, ya, tidak menjadikan bahwa kita ini dalam keadaan protes, itu yang nggak boleh. Ya, Allah tidak mungkin ya menjadikan kita ini celaka, tidak. Oleh karena itu kita selalu, Mbak, dalam keadaan prasangka baik kepada Allah. Jadi kalau kita ngadepin apa yang diberikan Allah, misalnya saya atau yang lain misalnya, atau kebetulan kita lihat Mbak Yuli sekarang lagi diuji sama Allah. Percuma Mbak Yuli itu ngeluh, percuma, tetap aja bukan berarti dengan kita ngeluh, kita mengadu itu penyakit kita berkurang. Tidak, malah justru bahaya. Tapi kalau kita mendapatkan ujian begini, ya kita disuruh sabar. Tapi jangan minta sabar. Bersabar kita di dalam apa? Menunggu, Mbak. Kita sabar, kita menunggu ketetapan Allah. Allah tuh sudah menetapkan, Mbak Foya keadaannya begini. Kadang-kadang anaknya ada yang sakit, ada yang sembuh. Napasnya kadang-kadang enak, kadang-kadang napasnya terganggu. Kadang-kadang dikasih cuaca panas, kadang-kadang dikasih cuaca dingin. Itu ketetapan Allah, Mbak. Percuma Mbak Foya ngeluh, malah celaka. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bersabar, itulah ketetapan Allah. Allah memang menetapkan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui, Mbak, apa yang saya rasakan, apa yang Mbak Yuli rasakan, Allah itu tahu. Bukan Allah nggak tahu. Nggak usah kita ngadu misalnya kita tahajud. Ya Allah saya sakit. Enggak. Nggak perlu. Karena Allah itu memang tahu. Jadi kalau kita dalam keadaan nggak enak ini, kita sabar ngadepinnya. Artinya sabar ini di sini apa? Sabar di sini artinya kita tidak mengadukan. Tidak mengadukan kepada siapapun. Atas apa yang kita rasakan. Ya, setelah itu apa yang kita rasakan ini enggak usah dikeluhkan. Sebab kalau kita mengeluhkan ya percuma. Ya, ini jangan. Kita enggak usah ngeluhin, tetapi apa yang kita harap kepada Allah. Allah akan memberikan kepada kita ini balasan yang baik. Enggak mungkin Allah itu menyiksa orang, itu enggak mungkin, Mbak. Allah sengaja senang kalau melihat Mbak Yuli atau melihat saya sakit. Allah enggak suka. Tetapi kenapa itu diberi? Allah mau naikin pangkat. Allah mau ngangkat kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu dianggap kita enggak enak, Allah hapus dosa. Allah bersihkan segala dosa kita. Lebih baik di dunia daripada di akhirat. Jadi kita disuruh cuma satu, Mbak. Prasangka baik. Sabar itu artinya prasangka baik sebetulnya. Jangan kita... Dan itu bukan dari kita ya, Mbak. Ini kebanyakan orang salah. Oh, mudah-mudahan saya ini sabar ngadepi suami nggak baik, ngadepi anak nggak baik. Oh, saya sabar. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran saya. Jangan. Sabar itu bukan dari kita, Mbak. Wah, kesabaran saya udah habis. Nggak ada. Kesabaran itu bukan punya kita. Kesabaran itu punya Allah. Dan itu pemberian Allah. Sebagaimana disebut oleh Allah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kesabaranmu itu dari aku. Jadi kalau kita ini bisa dikasih sabar, ya itu berarti Allah memang sayang. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, aku bersama orang-orang yang sabar. As-sabru jamil. Sabar itu baik. Jelas ya. Jadi ini kalau kita dalam keadaan dikasih sakit, kita berharap. Apa harapannya?
Harapannya supaya Allah segera menyelesaikan, itu aja. Tidak berlarut-larut. Allah Subhanahu wa taala tahu kita lagi ngapain, apa yang kita rasain. Nah, kebanyakan kita ini nggak sabar. Yang disebut tidak sabar itu bagaimana? Kita mengeluh, Mbak. Nah, kalau kita mengeluh itulah yang nggak baik. Kita mengeluh, justru keluhan kita itu akan menimbulkan musibah. Justru akan berlarut-larut, naudzubillah. Bahkan sakitnya semakin parah. Kalau kita misalnya ngeluh, apa sih untungnya kita ngeluh? Hati kita kesel, kita berarti protes sama Allah, berarti kita tidak ridho dengan Allah, maka Allah juga nggak ridho sama kita. Tetapi kalau kita diam, ya kita terima aja. Seperti halnya sekarang kita lagi COVID, kita nggak bisa keluar. Ya sabar. Percuma, waduh, gue nggak enak, gue udah sumpek di rumah, gue ada, percuma. Tidak ada untungnya, nggak, semakin kita sedih. Lah itu yang kita disebut, yaitu dengan bersabar. Ingat ya, sabar itu bukan dari kita. Sabar itu pemberian Allah. Ingat itu. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat 52. Di dalam surat 52 ayat 48. Saya baca ya, Bib. Silakan, Mbak. Siapa yang mau baca? Maya. Masya Allah, my darling. Aduh, I love you, Ya Abi. Allah, sudah lama nggak kelihatan. Masya Allah, udah dipasang iklan padahal. Aduh, hilang ya, Bib ya. Iya. Silakan Mbak Maya. 5248. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Ya. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan berdiri. Bangun dan? Itu aja, Bib. Bangun dan berdiri, seharusnya itu. Jadi gini Maya, maksudnya apa sekarang kita ini? Kalau ya, kita kan tadi lihat, bersabarlah di dalam menunggu ketetapan Allah. Kita hidup itu cuma apa sih? Cuma nunggu ketetapan Allah. Ya kan, Maya nggak usah sekarang ini ngadepin anak. Ya kan, anak digedein. Tiap hari ada perubahan. Siapa yang menentukan perubahan? Allah. Dari mulai tadinya tidak datang bulan, datang bulan, dia ngeluh, dia nggak enak. Pasti itu semua Maya akan ngikutin. Sabar. Sabar itu ketetapan Allah, nggak bisa ditukar, Mbak. Kalau kita dalam keadaan itu, kita menimpa itu ketetapan Tuhan itu, maka kamu dalam keadaan apa? Kita ini dilihat sama Allah. Maaf, coba Maya ya, coba kita renungkan ini, terutama Darussalam nih. Kita semua kebetulan semuanya wanita. Ini para ibu-ibunya. Wanita itu nggak enak loh, Mbak. Jadi wanita itu berat. Berat sekali. Nggak gampang, nggak. Dari mulai kecil tuh wanita udah nggak enak. Beda sama laki. Tetapi oleh Allah, karena itu Allah letakkan surga itu di bawah telapak kaki. Coba kita renungkan. Oke, Mbak Maya dari mulai di dalam perut ibu. Mungkin tidak terasa. Tetapi dilahirkan, yang melahirkan itu wanita. Wanita yang melahirkan itu sulit. Hamil saja sulit. Bayangin Clea sama Anda punya anak itu. Aduh, kebayang dulu Maya. Allah keringetan melulu. Kadang-kadang dalam keadaan dingin, keringetan. Aduh, gak enak. Napas terganggu. Ya kan? Tidur malam telentang. Apalagi, gak enak semua itu. Gak enak semua. Sampai ngelahirin. Ngelahirin pun taruhan nyawa. Ini buat wanita loh ya. Taruhannya nyawa. Syahid. Enak, nggak enak.
Sakit yang paling sakit itu ngelahirin. Ya kan? Sakit, nggak enak lagi kan. Ngebesarin pun nggak enak. Maya apa bisa tidur tenang kalau Clea lagi sakit? Nggak mungkin. Ya kan? Itu ujian terus dari Allah. Ya kan? Anak tuh bayangin, kita dikasih kotoran melulu. Dari kecil bersihin kotoran, ngasih makan, bersihin kotoran, ngasih susu. Menyusuin itu nggak enak, sakit. Rasanya nggak enak. Dan itu apa ditimpakan oleh Allah kepada siapa? Wanita. Oleh karena itu Allah murka. Kalau orang nyepelekan wanita itu murka Allah. Nggak mau, nggak boleh. Bahkan Rasulullah itu bilang, "Hai orang tua, kamu tidak akan pernah bisa dekat dengan aku kecuali kamu dekat dengan anakmu perempuan." Kenapa nggak disebut laki? Karena mereka tuh selalu dalam keadaan nggak enak loh perempuan itu. Kita mau kumpul-kumpul, ngomongin, perempuan, sana. Udah disingkirin. Semua perempuan itu selalu nggak enak. Dianggapnya, udah jadi istri. Apa yang terjadi? Istri perempuan sana istri. Udahlah, kamu nggak tahu apa-apa, sana. Disepelekan terus, Mbak. Bahkan sampai membesarkan saja, wanita lagi dalam keadaan sakit, tidak bisa tidur, membesarkan. Bahkan ketika anaknya sakit, apakah bapaknya minta, ya Allah, sakitnya pindahin ke bapaknya? Enggak, tapi ibunya. Jadi menahan sakit terus sampai anak itu besar. Bayangan kadang-kadang kalau sekali-sekali misalnya kita dulu waktu kecil, waktu Anda pergi ke disco sama teman-teman, ya kan? Ayah nggak ngasih izin, tapi ibu ngasih izin. Bahkan ketika ibunya ditanya, "Mana Maya?" Ibu bilang, "Tuh di kamar, Pak." Untung nggak diperiksa. Karena apa? Ibu nahan. Kalau dia lihat anaknya seneng, biar yang dicaci maki dia dah, jangan anaknya. Bayangkan ibunya Maya sampai segitu. Itu ibu, ya. Selalu nggak enak. Sampai dibesarin, besarkannya dengan tegang, dengan ketakutan, malam belum pulang. Itu perempuan. Laki nggak begitu terasa. Kemudian Maya udah gede, diminta lagi sama Sin. Ya kan? Sin tuh kan terima kan udah enaknya doang. Bayangkan. Kebetulan Maya nggak memperhatikan ibu. Wah, itu sakit sesakit-sakitnya. Kalau lihat anaknya begitu dikawinin lebih sayang sama suaminya, tapi tidak memperhatikan ibunya. Wah, itu sakit. Nggak enak lagi, nggak enak. Bayangkan, Maya begitu nikah pun, lahirlah Clea. Ya kan? Lahir Clea itu seperti ibu Anda lagi ngalamin. Nggak enak. Sampai nanti Clea ini gede, diminta orang. Terus kira-kira perasaan Maya gimana? Oleh karena itu kita nggak boleh bilang sama ibu itu, nggak boleh. Allah sampai bilang begitu. Jangan. Dia tidak marah. Nggak mungkin Maya jadi kesel sama Clea, didoain jelek. Enggak. Cuman Allah tidak terima. Allah tidak mau nerima ini. Nah, dalam keadaan Maya atau perempuan itu dalam keadaan begini, yang tidak boleh apa? Mengeluh. Janganlah kita latih. Oleh karena itu wanita yang tegar itu, yang nggak ngeluh. Itulah yang disebut sabar. Kalau kita pagi, udah nggak enak, bangunin anak, udah ribut. Iya kan? Udah nggak enak. Kita harus pagi-pagi itu sudah sabar. Iya deh. Dibangunin dengan sulit, masuk kamar mandi, harus diteriakin dulu. Terus itu kita masih sabar ngadepi. Itulah kehidupan kita kalau pagi. Sabar, nyiapin makanan. Nanti makanan udah dibikinin. Mama, kenapa sih kok makanannya begini? Dicela. Minta yang nggak ada. Bayangin. Udah gitu pasti suami bilang, Sin, Maya kenapa nggak disiapin? Tuh, kena getah terus. Nah ini kata Allah kalau pagi hari,
Sabar. Kita bangun itu sabar, sabar. Sabar, jangan Anda malah bales. Udah makan, kalau nggak makan ya udah. Jangan. Anak nggak bisa diatur, jangan. Itu yang nggak boleh, Mbak. Memang sifat kita ini mengeluh. Tapi kalau Anda bisa nahan, itulah yang dikatakan mulia. Surat 70. Ayat 19 sampai 23. Saya ya, Bib. Ya, silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ya. Hati-hati, Mbak. Yang nggak ngeluh itu yang sholatnya diterima Allah, dia nggak akan ngeluh. Karena apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau Anda mengeluh itu kan perbuatan mungkar, nggak baik. Karena kalau Anda ngeluh berarti protes sama Allah, tidak ridho sama Allah. Lah celaka. Kecuali yang mereka sholatnya itu bagus, sehingga sholat itu mencegah kita ngeluh. Ya. Dan yang sholatnya itu nggak bolong-bolong, yang rutin, yang terus, yang istiqomah. Nah itu yang dimaksud. Apa yang disampaikan tadi di dalam Al-Quran. Ya, Allah pun akhirnya apa? Kita harus menunggu ketetapan Allah itu. Ya, tapi tidak usah dipikirin. Caranya dinikmati saja hidup. Kita menunggu ketetapan Tuhan. Maka sesungguhnya kamu dalam penglihatan kami. Kita dalam keadaan kayak gini tuh kita dilihat Allah loh. Kalau kita sabar, kita tidak mengeluh, wah kita tambah dikasih mulia. Dan bertasbihlah. Caranya supaya kita nggak ngeluh apa? Selalu pegang wirid. Selalu mengingat Allah. Sebab dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Sehingga Anda nggak ngeluh. Itu caranya. Kalau kita nggak sampaikan kepada Allah, kita pasti ngeluh. Sehingga kalau kita nggak ngeluh, zikir. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita mengingat Allah. La ilaha illallah. Tasbih. Alhamdulillah. Kalau kita nggak ngucap-ngucapin itu tidak akan menenteramkan hati. Kita dengan memuji Allah malahan. Ketika kita bangun, ketika kita berdiri. Itu caranya. Baik kita di jalan di mana saja. Kalau kita nggak enak, bayangin wanita itu datang bulan setiap bulan loh, nggak enak itu. Setiap bulan. Besarnya nggak enak. Iya. Ngeluh terus. Begitu udah ngelahirin tadi, ngeluh. Nanti kalau sebentar lagi, kalau Maya sudah menginjak umur 40-50, apa yang namanya apa? Mulai menstruasinya berhenti. Ya, apa namanya? Menopause. Itu sakit lagi. Sakit lagi. Nggak enak lagi. Nggak enak. Kadang-kadang udara dingin malah rasanya panas. Ya kan? Tulang-tulang linu semua. Ngapain? Tapi tetap tugasnya harus ngurus suami, ngurus anak. Lah itulah yang bahaya. Nggak enak terus. Sampai tua. Sampai akhirnya mati. Oleh karena itu, oleh Allah, surga itu diletakkan pada ibu. Kalau kita kurang ajar sama ibu, ibunya nggak marah. Allah yang marah. Itulah artinya. Kita sabar ngadepi. Ya. Kemudian bagaimana menurut pendapat Rasulullah?
termasuk daripada kita mengagungkan Allah. Ya, kita ketahui Allah tuh punya hak, haknya untuk disembah, termasuk haknya untuk apa? Kita nggak boleh ngeluh. Itu haknya Allah. Apapun yang diberikan Allah, kita nggak boleh mengeluh. Itu haknya berarti. Ya, kita tidak mengadukan sakit kita, nggak enak kita kepada Allah. Dan tidak kita menyebutkan musibah kita. Aduh ya Allah, gua susah ngurus anak gua ini. Selalu jangan. Itu nggak boleh. Ya Allah, nyuruh anak sekarang kok sulit amat ya. Jangan. Malah didoain. Kelea mudah-mudahan jadi anak yang soleha ya. Kalau itu ingat yang benarnya harusnya begitu. Ya, tidak mengadukan kita punya musibah. Kita punya sakit, kita nggak usah ngadu sama Allah. Itu namanya orang-orang yang dimuliakan Allah dengan kesabaran. Siapa? Kalau dengar Anda dalam nggak enak, kemudian Anda sabar, kata Allah, hadiahnya besar sekali, Mbak. Lihat surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 155, ayat 156, ayat 157. Siapa yang mau baca ini? Saya boleh, Bib. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan Stop. sampaikanlah. Ingat ya, pasti jadinya dengan Mbak Nis nganggap bahwa Mbak Nis nggak diuji. Oh, diuji. Semua yang beriman akan diuji. Ujinya apa? Ada kekurangan, makanan, sakit, ada jiwa itu ada yang mati, kakak, saudara, famili, orang tua. Itu berarti dalam keadaan diuji. Yang nggak boleh apa? Ya Allah, kenapa sih ayah saya kok cepat bener diambilnya? Itu berarti Anda protes sama Allah. Jangan. Itu ketetapan Allah. Jadi kita harus sabar menghadapi ketetapan ini. Mau ngomong apa juga? Ayah kita kok kita rasanya kok belum bisa membalas kebaikan-kebaikan ayah. Kok sudah diambil? Ya Allah, kita lagi enak-enaknya punya ibu. Kok sudah diambil ya? Nah, itu namanya protes, Pak. Nah, kalau protes itu justru kita semakin tidak enak. Semakin tidak nyaman. Tetapi Allah katakan tadi, kalau Anda lagi saya uji, Anda sabar. Silakan tadi diteruskan, Mbak Nis. Sabar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Terus? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kalau misalnya kita kena yang nggak enak, minimal langsung kita ucapkan, ya Allah, badan gua nggak enak misal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita cuma mengembalikan yang nggak enak itu semua kepada Allah. Kita kembalikan sama Allah. Jadi bukan kita keluhkan sama langsung Mbak Nis misalnya telepon Maya, telepon Foya. Ya Allah, kenapa ya badan gua nggak enak? Wah, Linus, jangan. Itu namanya curhat kelihatannya. Ya curhat itu nggak boleh. Tapi kita kembalikan sama Allah. Sabar. Kita cuma ngomong apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini semua dari kamu. Ya saya kembalikan ke kamu. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita sudah mengucapkan itu, apa hasilnya, Mbak? Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Mereka memperoleh ampunan. Bayangin kalau kita nggak ngeluh, semua dosa kita ini habis. Ya, terus dikasih rahmat. Rahmatnya aja rahmat yang paling mulia. Itu namanya sabar, itu begitu, Mbak. Orang kesabarannya, oh sabar. Sabar seolah-olah kita kuat menghadapi musibah. Bukan. Kita kembalikan. Kita tahu itu nggak enak. Kita kembalikan kepada yang memberi. Maksudnya,
Ya Allah, kau uji aku begini. Ya udah, saya kembalikan kepadamu lagi. Kalau kau sembuhkan, ya itu berarti baik. Tapi kalau enggak, ya saya terima. Saya tidak mengeluh. Itu sabar tadi. Diampuni seluruh dosa, diberikan kemuliaan rahmat yang mulia. Kita teruskan ayatnya tadi, Mbak, habisin. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Cukup, Pak. Cukup. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti Anda dicintai Allah. Iya. Anda sudah tidak mengeluh, tidak nyebutkin. Anda mengembalikan kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita datang yang nggak enak atau musibah, kita harus menyibukkan. Ingat ya, sibukkan dirimu. Sibukkan dengan apa? Zikir, pengajian. Pokoknya semua yang mengingat Allah. Itu caranya. Kita lihat Allah itu sedang muliakan kita. Iya, sebetulnya Allah itu sedang memberi ujian kepada kita, sambil Allah itu lihat loh. Sebab Allah udah janji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak mungkin ngasih ujian itu, kecuali aku sudah ukur bahwa dia kuat. Pasti dia kuat. Tidak mungkin Allah memberi cobaan yang kita tidak kuat. Ya, maksudnya jangan putus asa. Kita semakin dekat sama Allah, semakin mengingat Allah, semakin kita memuliakan Allah, sehingga kita akan diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah. Kalau kita sabar, iya, di dalam menjalaninya, iya, dengan apa? Tidak mengeluh, ya, kepada siapapun, tidak menyebut-nyebut musibah kita apa. Bahkan kita diharapkan agar selalu mengingat Allah. Kita tahu ini dari Allah, kita kembalikan ke Allah, itu artinya kita mengingat lagi Allah. Sehingga hati kita pun tentram. Gak ada gejolak. Tapi kalau Anda akan diganggu sama Allah. Anda akan bilang, kenapa sih? Lu udah berbuat baik, lu udah boleh, lu sudah sedekah, lu udah sholat, tetapi kenapa masih diuji? Itu setan. Hati-hati jangan sampai setan masuk. Ya, hatinya menjadi tenang, jadi tentram. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang menimpa kita ini. Kita ini tertimpa sakit, tertimpa musibah apapun, kecuali itu semua sudah ditetapkan sama Allah. Sudah ditulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan. Tapi kalau kita sabar, kita akan dimuliakan Allah, diangkat derajatnya, bahkan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita mesti harapkan. Jangan sampai kita dalam keadaan, yaitu apa? Dalam keadaan kita mengeluh. Itu justru kita celaka. Jangan. Diharapkan kita jangan mengeluh. Tapi selalu kita ingat Allah. Itu maksudnya, Mbak. Oleh karena itu mari kita kembalikan, kita berharap kepada Allah atas apa yang sedang kita laksanakan agar kita memperoleh berkah, agar kita memperoleh kenikmatan yang besar. Sebagaimana disebut di dalam surat 9 ayat 59. Ya, kita harus selalu tetap jangan goyah. Kalau Anda, saya ingatkan, Anda wanita. Wanita itu ujiannya lebih berat dari laki-laki. Tapi oleh karena itu surga diletakkan di bawah telapak kaki wanita. Bukan di bawah telapak kaki laki-laki. Jadi kalau ada anaknya, entah namanya Clea, entah namanya Sofia, entah namanya siapa, ya yang membuat kita rasa kok nggak enak ya, sabar. Jangan, apalagi terus Anda ngeluh, ya Allah gua nggak tahan sama anak saya. Oh anak saya kok sulit diatur. Oh jangan. Tapi kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Oh, berarti gua kurang tasbih. Berarti kurang. Itu nanti dengan Anda bertasbih itu
Wah, timbulnya nikmat. Coba kita baca surat 9 ayat 59. Iis ya, Bib. Silakan Iis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Kalau Allah kita ridho dengan apa yang diberikan Allah, terus dan Rasul-Nya, yang dan diberikan Allah, yang berkata, diberikan Rasul itu kita ridho. Berarti menerima, tidak mengeluh. Terus dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. dia hanya bilang, udahlah, ini semua dari Allah. Cukup apa yang diberikan Allah kepada kita. Wow, itu mulia. Terus Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. akan diberikan karunia oleh Allah. Akan diberikan karunia oleh Rasul, syafaatnya. Kalau kita ngadepinya tidak mengeluh. Lah kita sebentar-sebentar ngeluh. Sebentar-sebentar ngeluh. Itu yang nggak boleh. Ayo, coba diulang lagi, Mbak. Mbak Iis dari atas, pelan-pelan. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka. Sekiranya kita ridho dengan apa yang diberikan Allah, terus oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Iya. Kita tidak berharap pada dokter. Kita tidak berharap kepada orang dia perhatian sama kita, nggak perhatian sama kita. Nggak perlu. Ya, nggak perlu kita diperhatikan itu. Tetapi kita hanya berharap sama Allah. Berharap sama Rasul yang akan menolong kita. Itu caranya kalau yang disebut, Mbak. Itu namanya sabar. Oleh karena itu jangan diminta, ya Allah, tolong kasih saya sabar. Nanti sama Allah diuji. Diuji, suami kita dibuang ke Kalimantan. Ya, atau suami kita dibikin kesal. Itu ujian. Oleh karena itu nggak usah minta sabar ya. Jangan minta sabar. Tetapi mintalah apa kata Rasulullah. Kalian itu kalau minta apa saja, mintanya harus diikuti dengan afiat. Ya Allah, saya kepengen rumah yang afiat. Apa maksudnya? Rumahnya membawa berkah. Ya Allah, beri saya anak yang membawa saya afiat. Maksudnya anaknya nanti nggak ganggu. Anaknya membuat kita mulia. Itu masalahnya kita ini salah. Ya Allah, tolong saya pengen punya anak. Dikasih, diuji, teler, ngeluh, melulu. Ya kan? Udah dikasih anaknya laki-laki, pengen minta perempuan. Dikasih perempuan, ada keluh. Oleh karena itu tadi dikatakan sifat manusia itu ngeluh. Oleh karena itu jangan. Ayolah, kita cukuplah. Kita merasa cukup, kita menerima apa tadi yang diberikan oleh Allah, dan kita merasa cukup, bantuan itu hanya dari Allah. Jangan sekali-kali kamu minta, yaitu apa? Dari orang. Oh, saya kalau ada dokter itu, saya sehat. Oh, saya kalau ada sini, untung mami saya ada. Kalau ada mami biasanya kita tenang. Manusia Anda akan kecewa. Ingat ya, jangan berharap kepada manusia. Siapa yang berharap kepada makhluk, ingat, kalian akan kecewa. Nggak usah berharap pada suami, nggak usah berharap pada anak, nggak usah. Jangan berusaha, saya membesarkan anak saya, Clea, saya membesarkan anak saya, Sofia, seolah-olah nanti supaya membantu saya. Tidak, jangan. Kalau Anda berharap, Anda akan kecewa. Tapi berharaplah hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kalau kita berharap pada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang dikatakan oleh Allah. Akan dihapus semua dosa kita. Akan diberi rahmat yang mulia. Rahmatnya pun terpilih. Akhirnya hidup kita di dunia ini nggak jadi beban, Mbak. Kesian wanita itu, kesian. Oleh karena itu kalau ada, Rasulullah pun mengatakan, jangan kau sakiti wanita itu. Jangan. Sebab wanita kalau disakitin, itu bukan wanitanya saja yang sakit.
Allah kagak terima. Allah nggak terima karena apa? Hidupnya wanita itu dari kecil sampai mati. Sakit, sehat, sakit, sehat, sakit. Itulah wanita. Datang bulan nggak enak. Apalagi tidur kagak enak. Pikirannya dia ngelampiang aja. Tidur pikirannya di mana-mana. Ya Allah, anak saya yang satu begini. Oh, yang satu begini. Besarin anak itu kita pikiran melulu. Oleh karena itu kita disuruh oleh Allah, Pak. Sabar, kamu jangan ngeluh. Ingat Allah aja, tasbihan, zikiran. Insya Allah, Mbak. Allah jamin. Nggak mungkin orang habis sakit tapi dia nggak ngeluh. Allah akan muliakan dia. Di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Oleh karena itu, mari kita biasakan. Caranya apa? Kita berharap kepada Allah, kepada Rasul tadi sudah disebut. Kita lihat lagi surat 10, Mbak. Ayat 11. Surat 10 ayat 11. Jelas? Ya. Surat 10 ayat 11. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nazi, apa kabar? Dan Allah menyegerakan. Baik, Bib. Alhamdulillah. Syukur. Surat 10, ayat 11. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Iya. Jadi kita ini hati-hati. Hati-hati, kita kalau paling seneng kan cepet-cepet. Kita paling seneng cepet-cepet. Ya Allah, saya kepengen tahu anak saya nanti gedenya kayak apa sih? Saya kepengen tahu kira-kira anaknya Nasia nanti gedenya gimana sih? Manusia itu kebadan nggak sabar, Pak. Kepengen lihat akhirnya. Kalau manusia yang seneng gitu, buru-buru gitu. Allah bisa aja matikan dia, selesai. Tapi Allah tidak. Karena apa? Di dalam kesulitan. Ingat, di dalam kesulitan anak kita, ya, di dalam kesulitan kehidupan kita, ingat, ya, itu ada kenikmatan, Mbak. Kita kalau melihat anak itu, maaf ya, kalau lihat anak, jangan dilihat jeleknya, tapi lihatlah lucunya. Kita lihat anak kita, ya Allah, dilihat, aduh, walaupun ngeselin tapi lucu ya. Gitu. Iya. Akhirnya jadi apa? Jadi nikmat, Pak. Ya Allah, walaupun kita lihat anak kita tuh kadang ngedumel, kadang-kadang ngomel kan, nggak enak. Tapi lihatlah dia kebaikannya. Ya Allah, wajahnya mirip saya. Ternyata sama ibunya masih sayang. Itu nikmat. Lihatlah kebaikannya. Sebab aku ciptakan mereka itu lebih banyak baiknya daripada buruknya. Coba lihat kalau anak kita nakal, ya Allah, malah kita bilang lucu, anak saya lucu. Itu maksudnya supaya apa? Jangan minta diburu-buru, nggak usah. Justru perkembangan anak menjadi besar, nikmati. Sebab nanti udah besar sedikit, ya kan, Clea bakal diambil orang, Sofia bakal diambil orang. Nanti kan ibunya mulai kangen. Iya kan? Sekarang sih belum terasa. Coba nanti. Kalau anak kita udah diambil orang, diambil sama suaminya, kita nanti malah mulai, ya Allah, kok cepet gede ya? Langsung udah kawin, udah diambil orang. Yo, akhirnya ibunya seperti nonton film India, nangis melulu. Kalau nonton Korea kan lain. Kalau nonton film India, akhirnya apa? Kangen sama anaknya. Ya Allah, anak saya kok nggak ada kabarnya ya. Dia sudah nggak sayang sama ibunya ya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu ada apa-apa kan lapor ibunya. Sekarang udah nggak lagi. Anda akan timbul itu rasa kangen. Ya, jadi jangan.
Tidak usah berharap kepada Allah supaya anak saya segera, supaya anak saya cepat nikah, supaya anak saya nggak usah, nikmati saja. Sabar. Justru nanti lihat, Maya bakal kangen kalau nanti Clea sudah diambil orang. Sekarang sih belum terasa. Itulah sifat, maksudnya apa? Kita tidak usah minta cepat-cepat, nikmati saja. Coba lihat Nazia. Nazia sekarang lihat anaknya yang kemarin masih kecil, ternyata sekarang udah gede. Sebentar lagi bakal mantu. Sebentar lagi bakal diambil sama laki-laki suaminya. Ternyata dia lebih sayang sama suaminya. Akhirnya apa? Kita nangis lagi, Bombay. Masya Allah. Sekarang Nazia belum ngerasain. Nanti, oleh karena itu jangan nggak usah diburu-buru dah. Kita sabar saja. Sabar kita menghadapinya. Nikmati hidup. Nikmat hidup itu nikmat. Kalau dinikmati. Cuman kebanyakan kata Allah, manusia itu kagak sabar. Pinginnya cepet-cepet melulu. Ya kan? Dulu waktu kecil kita senang nggak? Senang kita main-main. Ternyata pengen cepet gede itu kayak apa sih? Sekarang udah gede kok ngeluh. Itu kagak boleh. Ya, nggak boleh. Coba kita dari dulu masih kecil melulu. Kebayang nggak Mbak Nis sekarang nggak jadi tua gini, tapi Mbak Nis masih kecil. Ya Allah, masih bisa menikmati main, ya peta umpet, bisa main-main, apalagi pakai karet, loncat-loncat. Sekarang coba Mbak Nis suruh loncat-loncat, Masya Allah. Ya udah beda. Jadi nggak usah, maksudnya sabar itu nikmati saja hidup ini gitu loh. Jangan. Kan ada lagunya siapa tuh? Teti Kadi apa siapa tuh? Nikmatilah hidup ini. Jangan minta kita buru-buru. Itu maksudnya. Jadi nikmati hidup. Jangan kita mengeluh. Rasakan kenikmatan-kenikmatan Allah. Ayat 12. Siapa yang mau lanjutin? Nazia. Ayat 12-nya gimana? Masih surat 10 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bahaya dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkannya. Subhanallah. Menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Ya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Lah kan ngeselin ini. Manusia coba Nazia lihat, anaknya lagi sakit, panas. Ya Allah, ya Rob, ya Allah, habis ini saya kalau sembuh, ya Allah, saya mau baik, saya mau lebih takwa sama Allah, saya mau lebih sedekah sama Allah. Ya kan, pengen cepat-cepat aja. Jangan. Kalau anak itu sakit, kita malah bahagia, seneng. Oh, berarti anak saya disayang oleh Allah. Jangan cuman sebentar-sebentar nguap, sebentar-bentar nguap, sebentar-bentar apa? Maksud saya nguap itu komplain. Jangan. Jadi biarin, nikmati. Kita punya anak lagi sakit, lagi diuji sama Allah. Nikmati. Nikmati. Padahal kita udah bilang, ya Allah kalau cepat sembuh, aduh saya mau ini, saya mau ini. Ternyata disembuhkan sama Allah. Malah arisan melulu. Ya, jangan. Ingat sama Allah. Semakin kita diuji, sabar. Ngadepin anak lagi nggak enak badan, sabar. Nikmati. Nikmati. Sehingga kita nih tahu persis. Perkembangan anak itu sebetulnya kalau dinikmati. Wah, enak betul. Kalau dinikmati enak betul. Tapi kalau kita nggak menikmati, aduh, ngiler melulu, pingin. Itu maksudnya. Jelas ya, Mbak? Ayo biarin. Kita lagi diberi ujian. Ayo kita sabar. Nggak usah minta, dinikmati saja. Ya, kayak lagunya Bruri Peso 5. Nikmati hidup ini.
Kira-kira begitu. Ayat selanjutnya, ayat 13. Ayat 13. Membinasakan umat belum kami berbuat zalim. Maaf, Mbak Nasia. 13 ya, Bib. 13, pelan diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bib. Ya. Diulang. Dan sungguh telah kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Ya. Ketika mereka berbuat zalim. Iya. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Iya, malah nanti dibalas sama Allah. Bukan dengan kebaikan, malah kebanyakan orang-orang dulu tuh begitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Iya kan? Tuh lo lihat orang-orang dulu. Mereka nggak sabar. Akhirnya malah dibinasakan oleh Allah. Jangan. Ayolah, kita ini hidup cuma menerima ketetapan Allah. Udah biarin. Allah yang bikin skenario kok. Kita tinggal menikmatilah hidup ini. Kalau kita cuma ngeluh, tetap hidup kita jalanin. Hobinya tiap hari ngeluh. Ngapain? Kita ngeluh, padahal kalau kita ngeluh terus berubah gitu. Ya enggak. Ada lagi kemarin ngomong, wah kalau gitu gua mau kesel, gua mau laporin suami gua ke KUA. Ngapain? Iya kan? Percuma. Kita ngeluh pun juga nggak ada artinya. Apakah berubah? Kagak kan? Nah itu. Jadi lebih baik nggak usah ngeluh daripada nanti Allah celakakan kita. Udah nikmati aja. Yang penting sekarang kita sehat. Kita bisa lagi masih lihat film Korea. Sudah nikmati. Daripada kita ngeluh. Ayat 14, Mbak. Surat 10 ayat 14. Nak, mute, nak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti mereka bumi mereka untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Coba diulang. Ayatnya tadi, surat 10 ayat 14. Apa non bunyinya? Surat 10 ayat 14. Apa bunyinya? Kemudian kami jadikan sebagai pengganti mereka. Kita dikasih pengganti mereka. Semua yang kita keluhkan, misalnya kita ngeluh punya suami nggak enak, ya kan? Anda diganti. Apakah gantinya pasti lebih enak? Belum tentu. Gantinya juga lebih enak. Mungkin lebih ngeselin. Oleh karena itu yang ada sekarang, nikmati aja. Percuma dikasih ganti juga belum tentu gantinya baik. Belum tentu. Oleh karena itu kita nikmati hidup ini. Terus ayatnya. Apa Nun? Dan apabila ternyata memang suaranya lagi hilang lagi. Capek. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Kalau kita dibacakan ayat seperti kayak sekarang nih, kita ngaji, ya kan? Kita tahu peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah. Terus orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan. Akhirnya apa? Kita tidak berharap kita dekat sama Allah.
Nah, itu artinya berarti orang yang tidak berharap kepada Allah berarti dia tidak sabar. Terus? Kita berkata, datanglah kitab selain Al-Quran itu. Akhirnya malah ngeluh. Wah, ayatnya nggak cocok. Coba minta ayat lagi, ayat lagi. Kalau kita bicarakan ayat-ayat ini mengenai kesabaran, nggak ada habisnya. Percuma. Mau dikasih kitab apapun, kata Allah, sudah dikasih Taurat, sudah dikasih Zabur, sudah dikasih tahu Injil, sampai Al-Quran yang lengkap. Mau minta ayat apa lagi? Ini selalu manusia itu beralasan. Ayat 15, Mbak Nasya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran. Ini atau gantilah, katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, kiamat. Jika mendurhakai. Jadi percuma. Kita mau minta, diganti. Mau diganti siapapun. Anaknya diganti. Suaminya diganti. Kita kan paling senang minta ganti. Selalu kalau perlu suami kita bawa ke pasar Puring. Mau ditukar. Percuma. Kita mau ditukar kayak apa saja. Nabinya ditukar. Qur'annya ditukar. Tapi kalau sifat kita tidak sabar, celakalah hidup ini. Sabar, ingat ya. Bukan kita hanya nerimo. Bukan. Salah. Bukan kita nerimo. Kalau contoh kita melihat anak kita nggak baik, rubahlah. Rubah usaha sambil minta tolong kepada Allah. Iya kan? Caranya begitu. Jangan ngeluh, jangan. Wah, suami gua nggak enak, suami kita. Benar. Anda bisa ngerubah apa enggak? Memang bukan kita yang berubah, Allah. Tetapi usaha. Jelas apa belum? Lah kita kebanyakan cuma ngeluh. Nggak ada usaha. Allah kan bilang, kalau kamu usaha, maka aku akan rubah. Nah, sehingga kalau ada kekurangan itu, diubah. Caranya apa? Diusahakan. Setelah diusahakan, kemudian kita mohon doa sama Allah. Sebagaimana disebut di dalam surat 13. Ayat 11. Itu ya, Bib. Silakan, apa kabar ya Allah, sayang? Alhamdulillah, Bib. Insya Allah sehat Allah ya. Insya Allah, Bib. Ayat 13 kan ya, Bib? Ya. Ayat 11 ya. Baik. Suratnya 13. Ya, surat 13. Suratnya 13, ayatnya yang 11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan, dari belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Rubahlah diri kita sendiri terus. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya. Jadi kita boleh berusaha. Contoh kita sakit, suami ngeselin, anak ngeselin. Kita boleh berusaha memperbaikinya. Usaha. Kemudian apa? Doa sama Allah. Berusaha dan berdoa. Tapi setelah itu ternyata kok nggak berubah.
Suami masih ngeselin. Tuh, dengerin. Iya kan, dengerin. Suami ternyata masih ngeselin. Itu berarti memang sudah ketetapan Allah. Udah, terima aja. Memang itu yang Allah kehendaki ujiannya untuk kita. Iya kan? Iya. Udah, jangan ngeluh. Jangan. Kalau memang ternyata kita sudah doa, kita sudah berusaha, ternyata nggak berubah juga. Ya udah, berarti itu ketetapan Allah, berarti di situ ada hikmah. Cari hikmah. Kita perbaiki. Jelas? Nah, itu maksudnya. Jelas apa belum? Ini, itu yang dimaksud sabar. Oleh karena itu, mari kita hati-hati di dalam menghadapi apa yang telah diberikan oleh Allah, apa yang telah disampaikan oleh Allah. Itu yang dimaksud sabar. Bukan berarti sabar itu kita diam aja. Terserah deh. Itu bukan. Tetapi kita selalu disuruh usaha. Ya Mbak Riri ya, kita udah ke dokter, kita udah berusaha. Setelah itu tawakal Allah. Amin. Yang nggak boleh, kita nggak berusaha. Dikasih obat, nggak diminum. Dikasih ini nggak mau. Itu yang nggak boleh. Itu berarti tidak ada usaha. Tetapi kita usaha, kita berdoa. Kalau memang Allah akan rubah, Allah rubah. Tapi kalau ternyata kita sudah berusaha, tetap tidak berubah, berarti itu ketetapan Allah. Terima saja. Jangan ngeluh. Ini yang dimaksud. Oleh karena itu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ingat ya, usaha. Kebanyakan di antara kita itu apa, Mbak? Kebanyakan di antara kita cuma minta, ya Allah kalau nggak enak dikit. Aduh, doanya apa ya? Doanya apa ya? Mbak, doa itu Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu kok. Nggak usah kita repot. Allah itu mengetahui apa yang kita usahakan, apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana tadi, sesungguhnya kita ini selalu di dalam penglihatan Allah. Kita selalu dalam penglihatan Allah, bukan berarti Allah nggak lihat ya. Ya Allah, seolah-olah gue kok nggak diperhatiin sama Allah. Oh tidak. Kita ini dalam penglihatan Allah. Kita dalam kasih sayang Allah, Mbak ya. Jangan berarti seolah-olah Mbak Riri, kenapa sih ya Allah kok nggak lihat gue kok dikasih sakit terus. Mbak, kita perasa nggak baik. Seperti Habib, wah udah setahun kok masih begini. Nggak mungkin, pasti Allah baik. Kalau saya diberi sehat, mungkin saya bermaksiat. Ya kan? Jadi kita ini selalu merasakan baik aja. Kita kalau dikasih kayak gini sih, ini yang kita maksud. Jadi, oke, kita sekarang udah belajar ini belum selesai. Nanti kita sambung memang. Tapi minimal sekarang kita udah tahu apa yang dimaksud kita sabar. Ya, apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita mengetahui semua itu. Tahu. Jangan kita ragu. Jangan. Kita disuruh apa? Suruh menunggu apa ketetapan Allah. Memang Allah tetapin. Ya udah. Mau apa lagi? Saya disuruh sabar. Kita disuruh sabar. Pelan-pelan. Siapa tahu nanti ada perubahan. Di dalam perubahan sakit kita pun Allah rasakan nikmat-nikmat. Itu yang kita mesti syukuri. Tapi kalau kita minta cepat, sama Allah nanti malah dikasih mati. Kita masih hidup berarti Allah masih kasih tugas sama kita. Berarti Riri masih suruh junggu anak-anak. Masih suruh lihat perkembangan anak-anak. Masih suruh ikut majelis taklim Darussalam. Itu semua hikmah-hikmah. Jangan kita berputus asa. Apalagi kita mengeluh. Jangan. Ayo. Nggak mungkin Allah itu kasih Riri masih sehat. Seperti begini. Berarti ada tugas. Kalau kita sudah tidak ada tugas, selesai kita. Tadi sebagaimana Allah bilang, kalau memang begitu ya udah aku akan matikan aja. Tapi tidak, karena Allah tidak matikan, berarti kita masih ada tugas. Apa? Kasih sayang.
Ya, sama anak-anaknya Riri. Oh, Riri masih dikasih kesempatan melihat bagaimana besarnya. Riri masih dikasih kesempatan bagaimana nanti dia perkawinan di pelaminan. Bagaimana Riri punya cucu. Nikmat itu. Jadi jangan putus asa. Tetap semangat. Insya Allah mulia. Kira-kira sampai di sini dulu. Udah jam 5.30, masih ada waktu sebelum maghrib. Mau dimanfaatin. Nanti kita sambung minggu depan masih dengan sabar ini. Apa yang dimaksud dan bagaimana cara kita mengharap kemuliaan dari Allah. Ada yang mau tanya? Apa saja boleh ditanyain. Ayo kita diskusi. Jadi doa sabar itu udah nggak boleh lagi, Bib, ya? Nggak boleh. Ngapain kalau sekarang, Mbak, kita minta sabar? Bagaimana taunya kita minta sabar dikabulin? Ya diuji. Bayangin kalau Mbak Nis diuji, wah capek berat, Mbak. Ya Allah. Tapi kalau sekarang misalnya, Bapak dikasih sakit, sabar, dinikmati, Mbak. Dinikmati Anda bisa berdua, Anda bisa berbakti pada suami, Anda bisa nyenengin suami. Oh, itu kesempatan mulia. Berarti Allah masih kasih kesempatannya Mbak Nis untuk ngerawat suami, bisa ngobrol lebih lama sekarang. Kalau Bapak ini sekarang nggak sakit, kita kan nggak tahu. Bisa saja Bapak tugas ke Irian, Bapak tugas ke Belanda, Bapak tugas, Masya Allah, belum tentu bisa ketemu Mbak Nis seperti ini. Jadi kita ambil hikmahnya, Mbak. Itulah namanya orang sabar tapi bisa menikmati. Jangan sampai kita udah dikasih kayak gini, kita masih ngeluh. Itu malah celaka. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi dulu kan selalu berdoa ya Allah berilah kesabaran gitu ya. Jadi nggak boleh. Jangan. Lah kalau doa minta sabar mah nggak ada habisnya, Mbak. Malah akhirnya orang itu diuji terus seumur hidup. Lah diuji terus kan berat, Mbak. Oleh karena itu Rasulullah minta, "Hai Ali, janganlah kamu minta sabar." Kalau gitu aku harus minta apa ya Rasul? Apa yang kau mau boleh minta. Tapi ikuti dengan afiat. Afiat itu sesuatu Mbak yang nggak bisa dijelaskan pakai bahasa Indonesia. Maksudnya permintaan itu membawa bahagia. Afiat itu kebaikan. Membawa kebaikan. Anda minta anak yang membawa kebahagiaan. Ada loh orang yang minta, ya Allah berikan aku anak. Dikasih anaknya, dicoba anaknya malah narkoba. Wah, na'udzubillah. Tapi ya Allah berikan aku anak yang soleh, yang baik. Semua diisi dengan kebaikan. Itu kita melatih bagaimana cara berdoa yang benar. Kira-kira begitu. Iya, Bib. Masih, Bib. Ada loh orang minta kaya, dikasih kaya, malah akhirnya jadi kafir dia. Malah akhirnya ninggalin sholat. Kan malah bahaya, Mbak. Jadi, ya Allah berikanlah saya harta yang tidak diadab. Berikanlah aku harta yang membawa aku afiat. Itu benar. Ada lagi, silakan. Bib, kalau kita udah melakukan sesuatu dulu misalnya terus kita bertobat, ada nggak sih tobat kita diterima itu Allah mengasih itu nggak ya, Bib ya? Masih jalan gitu, petunjuk gitu, oh diterima atau enggak tobat kita gitu, Bib. Ya, Rasulullah mengatakan kalau kamu bertobat, siapa tobat tapi yang paling celaka? Tobat yang paling celaka itu kita sudah tobat, tapi kita masih berprasangka bahwa Allah belum ngampuni. Itu celaka. Sebab Allah itu maha pengampun, Mbak, bukan pengampun. Maha. Kita suruh berprasangka baik. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku, Allah, tergantung prasangka hambaku. Kalau Mbak Nis nganggap bahwa Allah pasti ngampuni, sudah yakin Allah pun akan berbuat yang sama. Tetapi kalau Mbak Nis bilang, apakah dosa saya ya kira-kira kelihatannya sih nggak dimaafin, ya nggak dimaafin benar. Itu yang nggak boleh. Oh, iya, yakin. Iya, Bib, kasih Bib. Ada lagi, silakan. Riri ya, Bib ya. Silakan Mbak Riri.
Bib, kalau misalnya kita wirid atau kita membaca sholawat, kita kan nggak bisa memperbandingkan berapa banyak Allahu Akbar, apa Subhanallah, kayak gitu-gitu. Gimana ya, Bib? Mas Riri, Allah itu nggak cemburu ya, Bib? Kalau kita misalnya ingatnya ke Rasulullah aja gitu. Misalnya kita, wah, seharian apakah Allah jadi ikut senang gitu, Bib? Iya, Mbak, betul. Ada ayatnya, ada. Ada. Ya kan, siapa yang menyayangi Rasulullah berarti menyayangi aku. Oh iya, Bib. Itu kan Rasulullah tuh hambanya Allah apa bukan? Iya. Contoh Mbak Riri, misal orang ya. Mbak Riri punya anak, ya kan? Iya. Oke, saya sayang sama anaknya Mbak Riri. Mbak Ririnya ikut sayang apa enggak? Iya. Nah itu kira-kira ya. Semua kita ini kan hamba Allah. Kalau kita saling menyayangi, Allah sayang apa enggak? Oh sayang. Oh iya. Jadi enggak ada, Mbak. Semua kita sholawat itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang ingin aku cintai, maka ikuti engkau ya Rasulullah. Maka aku akan ampuni dosanya, dan aku akan cintai dia. Oh itu janji Allah. Ya. Jadi bukan berarti, wah Allah cemburu. Bukan. Yang enggak Allah cemburu kalau Mbak Riri lebih cinta sama anaknya daripada Allah. Allah enggak suka. Ya. Tapi kalau Allah merawat, Mbak Riri ngerawat anaknya, karena ini perintah Allah. Jadi karena ini tugas dari Allah, saya sebagai ibu ngerawat anak saya. Oh itu Allah cemburu, bukan cemburu, bukan. Berkenan, ya Bib. Tapi yang nggak suka, Riri lebih mengutamakan anaknya, Riri lebih mengutamakan daripada sholat, daripada ibadah. Oh itu yang nggak boleh. Ya. Makasih Bib. Oke, ada lagi. Siapa yang mulai bergabung? Siapa yang bergabung lagi, Mat? Oh ya. Ada Ita nih, Bib. Mana Ita? Mau tanya apa, Tak? Habib, kadang Allah tuh menaikkan derajat seseorang itu diuji. Kadang ujiannya itu kita lihat tuh jelek sekali ya, Bib. Itu apakah benar ya, Bib? Maksudnya di mata manusia itu ujian yang dia hadapi itu kan kayaknya parah gitu. Tapi sebenarnya dia lagi diangkat derajatnya sama Allah. Itu benar nggak, Bib? Benar sekali, Mbak. Justru sekarang Poya misalnya. Lihat Habib di rumah sakit. Ingat kan waktu saya di Medistra? Iya. Ya. Waduh, semua orang pada nangis. Seolah-olah kok berat amat ya Habib kita ini. Padahal waktu saya sakit di Medistra itu, Mbak, saya nggak ingat apa-apa, Mbak. Nggak kerasa sakit sama sekali. Boro-boro sakit. Lupa. Jadi kalau Mbak Poya ini melihat orang lagi diuji, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan doakan dia. Karena apa? Mungkin yang lagi diuji itu nggak terasa loh, Mbak. Iya. Saya waktu di rumah sakit nggak terasa sama sekali. Padahal Foya sampai nyuapin, ya Allah sambil air matanya berlinang. Ya kan? Foya pun, ya Allah ya Rabb, ini Habib ini. Kasihan, ya Allah. Kita malah nggak terasa, Mbak. Iya. Jadi kita belum tahu, Mbak, bahwa yang diuji itu pasti dia. Wah, ujiannya kok berat ya? Menurut Foya. Justru sebetulnya dikatakan di dalam riwayat, jadi kalau ada orang di dalam keadaan diuji Allah itu, kadang-kadang itu adalah peringatan bukan buat yang bersangkutan, tapi buat orang yang melihat. Contoh, Poya sekarang lihat Mama, kesian apa enggak? Kesian, berat kan? Wah berat Mama itu. Sebetulnya mamanya enggak terasa, mungkin dia alamnya alam surga. Yeah. Tapi Foyanya dikasih pelajaran. Itu sebetulnya ujian bukan buat ibu, tapi ujian buat Foya. Jadi kadang-kadang bukan yang langsung itu yang diuji, tapi justru diperlihatkan. Sehingga apa? Di antara keluarganya Foya, ada yang digerakkan hatinya, ngerawat. Akhirnya Foya dapat pahala kan? Akhirnya dapat ridhonya Allah, karena Foya melihat, merawat.
Ada loh yang melihat tapi nggak mau ngerawat. Ada bener. Lah kesian. Berarti tidak semua orang. Kita melihat orang lain diuji berat, tapi sebetulnya itu buat kita yang tidak diuji. Itu ketentuan Allah. Itu hikmah. Jadi kalau ada orang dapat musibah, dia tidak bisa mengambil hikmah, dia rugi 2 kali. Ya, kita melihat ibu sakit, betul, tapi itu sebetulnya hikmah supaya Foya nggak sakit, tapi Foya ngerasakan bagaimana kira-kira penderitaan ibu. Kemudian Foya berusaha memperbaiki. Itu. Oleh karena itu Rasulullah pesan, kalau Foya di jalan melihat kecelakaan, melihat kebanjiran, melihat sesuatu ujian, jangan kalian jadi tontonan. Nggak boleh, Mbak. Tetapi Anda harus lihat apa yang bisa saya bantu. Kalau enggak, lebih baik kamu lari, jangan jadi tontonan. Berapa banyak di antara kita melihat Mbak Yuli sakit, ya kan? Ada yang nggak mau tahu, peduli amat. Dia nggak merasa. Oh, itu yang diuji Mbak Yuli kok. Saya enggak. Peduli amat. Allah melihat apa enggak? Allah lihat. Jadi jangan Anda nganggap orang diberi ujian itu untuk dirinya. Mungkin untuk kita. Jangan, harus dilihat. Bahkan ada yang digerakkan, ada yang tidak loh. Bayangin, kalau saya bilang seperti ibunya Foyani sekarang sakit, itu justru Allah ingin memasukkan Foya ke surga. Sehingga dibuat ujian untuk ibu, ibunya bahkan tidak terasa. Kalau ibu ditanya misalnya insya Allah sehat, dia lupa. Tapi buat Foya dikasih kesempatan sama Allah. Berarti ini kesempatan buat gue. Saya rawat, saya muliakan. Akhirnya musibah buat orang, tetapi yang mendapat kemuliaan bisa orang lain. Iya, kira-kira begitu. Iya, makasih Bib. Inilah pentingnya kita belajar, Mbak. Kalau kita belajar itu kita bisa mengerti. Tapi kalau tidak, kesian ya orang itu kadang-kadang sampai kita nangis-nangis. Padahal yang rasa sakit itu nggak terasa. Saya sering dikasih tahu sama Ella dulu waktu saya di rumah sakit. Wah, semua orang udah berat. Mungkin itu ujian buat Ella. Buat sayanya mah enggak. Elanya malah justru nangis-nangis. Iya kan? Nah, itulah. Jadi jangan kita melihat sesuatu dari satu sisi. Tapi lihatlah secara lengkap. Kira-kira demikian, Mbak Boyan. Ya, makasih, Bib. Ya, ada lagi yang mau tanya? Tapi memang benar ya, Bib, majelis taklim itu seperti obat ya, Bib. Iya, Mbak. Ngerasain sekali deh selama ini. Ya, kalau kita tidak bisa ngambil hikmah memang rugi. Kalau kita nggak ngaji, Mbak, mana mungkin kita tahu apa yang dimaksud sabar, apa yang dimaksud tadi ujian. Nggak tahu, Mbak. Kita lihat orang nggak enak, ya udah terserah aja. Tadi kita hanya lihat satu sisi. Bayangin berapa banyak sekarang kalau ada kebanjiran, malah jadi tontonan, Mbak. Iya. Ada kebakaran, jadi tontonan. Bantu nggak, malah justru jadi tontonan. Itu celaka. Nggak boleh itu. Minimal kita belikan nasi bungkus, kita bagi buat orang yang lagi kesusahan. Itu berarti Anda bisa mengambil hikmah. Ada lagi siapa yang mau tanya? Ayo ibu-ibu yang lain. Ada pertanyaan, Mbak Juli? Nggak ada, cuman berarti Habib nggak ingat dong, Bib, waktu sakit kita ke rumah sakit. Iya, katanya semua orang pada nangis. Nangis, Bib. Boro-boro. Ke rumah sakit sambil nangis, Bib. Saya betul-betul nggak ingat loh, Mbak. Bukan. Betul-betul nggak ingat. 2 minggu sebelum di rumah sakit, sama 2 minggu setelah pulang pun masih ngacau. Nggak tahu saya.
Nggak tahu betul, nggak tahu. Padahal katanya saya kalau ada tamu ngedoain. Bayangin. Katanya saya kalau ada tamu saya ngobrol. Boro-boro, Mbak. Nggak ingat ya, Beb ya. Sama sekali. Bayangin kalau ada tamu saya suruh buka ayat sekian. Coba lihat buka ayat sekian. Demi Allah saya nggak tahu benar. Jadi saya benar-benar setelah itu ada hikmah gitu. Jadi ternyata kadang-kadang orang itu dibuat sakit bukan untuk dirinya. Buat dirinya jelas. Sekarang setelah mulai menjelang sembuh itu Mbak, malah banyak merasakan nggak enak. Saya mau ke belakang terganggu, mau jalan terganggu, semuanya terganggu. Berat badan terganggu. Tapi saya nikmati aja udah. Tapi kalau saya ngeluh, apakah langsung saya sembuh? Enggak juga. Itu kira-kira. Tapi benar yang kata Habib bilang kalau kayak kita sakit, yang lain mendapat hikmah. Kayak keluarga Riri juga waktu Riri sakit berat ya akhirnya juga langsung bikin taklim keluarga gitu ya, Bib. Wah, ada hikmah-hikmah, Mbak, yang kita nggak tahu. Jadi kayak sesuatu yang positif gitu loh, Bib. Pastilah. Itu semuanya ingat Allahnya tuh lebih gitu daripada biasanya, itu aja. Ini mungkin juga pelajaran buat siapa? Buat anak-anaknya Mbak Riri. Iya. Kalau Mbak Ririnya nggak dikasih sakit, kapan dia mau berbakti? Mungkin udah keluar belayangan tiap malam. Tapi sekarang dia nunggu ibunya, berbakti pada ibu. Jadi ada hikmah, Iya, memang betul, Bib. Kalau dikasih sakit ada hikmahnya. Semua, Mbak, ada sakit, ada yang meninggal, ada kekurangan makanan. Kalau kita nggak dikasih kekurangan makanan, mungkin kita lihat orang kelaparan, peduli amat. Iya. Tapi karena kita pernah ngerasakan susahnya makan, sehingga kalau kita punya makanan, akhirnya kita bagi. Itu semua hikmah. Iya. Oke, cukup? Cukup, Bib. Saya tutup dengan doa, udah maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah. Salatan tumidu biya jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakanlah kami, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang maha mulia. Kami bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami dengan taufik-Mu, dengan hidayah-Mu dan inayah-Mu, agar kami selalu dalam ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, muliakanlah Nabi kami, Nabi yang telah memberi kami pelajaran yang mulia. Ya Allah, berkatilah kami semua yang hadir ataupun yang berhalangan. Baik suami, istri, anak, seluruh keluarga ayah, ibu kita. Mudah-mudahan Kau berikan keberkahan, kemuliaan. Sehingga kami terjaga dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berkatilah kami, agar kami semua keluarga kami menjadi bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Jagalah kami dari segala penyakit, penyakit badan, penyakit hati, demikian juga penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, rahmatilah kami, dan jadikan kami kelak dalam husnul khatimah. Ala hadadiyah, niya salih ala manawahab minali, wa ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.